不能让大家再涉险。Setelah di episode sebelumnya, Xiao Chun berhasil membunuh Centong. Kini dia harus melawan Hao Yue atau Li Xiu yang ingin membalaskan kematian dari Centong. Walaupun dia sedang terluka, Xiao Chun tetap melawan Li Xiu yang ranahnya berada di atas dia. Hal ini juga membuat avatar tubuh Asura abadinya berhasil dipukul mundur oleh Li Xiu. Tubuh Asura abadi Xiao Chun juga langsung dililit oleh naga Li Xiu sampai membuat tangannya patah dan membuat Xiao Chun menerima serangan balik dari tubuh Asura abadinya. Sehingga dia merasakan hal yang sama dengan tubuh Asura abadinya. Setelah itu tubuh Asura abadi juga langsung hancur karena serangan naga Li Xiu. Melihat ini, Xiao Chun lalu melemparkan senjata surgawi yang dia dapatkan di dunia rahasia dan langsung bertabrakan dengan naga Li Xiu. Namun karena perbedaan ranah di antara mereka, tentu saja serangan Xiao Chun bisa diatasi dengan mudah walaupun dia menggunakan senjata surgawi. Bahkan Li Xiu menyerang balik sampai jiwa Xiao Chun terpisah dari tubuhnya. Akan tetapi dengan karakternya, tentu saja Xiao Chun tidak akan menyerah dengan mudah. Dia lalu menggunakan teknik pemurnian tubuh untuk meningkatkan sedikit kekuatannya. Dia lalu menyerang Li Xiu dengan energi darah yang dia tempatkan di tubuh naga Li Xiu. Tapi serangan itu bisa dibaca dan bisa diatasi dengan mudah, dan masih terlalu lemah untuk melukai Li Xiu. Setelah itu dia mengeluarkan banyak kertas peledak dan melemparkannya ke arah Li Xiu, lalu meledakkannya secara bersamaan. Xiao Chun menggunakan ini untuk mengelabui pandangan dari Li Xiu. Dengan ini Xiao Chun menyerang secara langsung kepada Li Xiu. Namun mau bagaimanapun, kesenjangan di antara mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sehingga semua gerakan Xiao Chun bisa diatasi dengan mudah. Bahkan Xiao Chun mengalami kerugian di setiap konfrontasi yang dia lakukan. Akan tetapi Xiao Chun berhasil menyundul Li Xiu dengan kepalanya. Namun hal ini malah membuat Li Xiu semakin marah, hingga Xiao Chun pun dipukuli habis-habisan oleh Li Xiu. Untungnya di saat terakhir, Xiao Chun menggunakan tempurung kura-kura untuk menahan serangan Li Xiu dan masih bisa selamat. Melihat Xiao Chun masih bisa selamat dari serangan penuhnya, membuat Li Xiu menjadi gelisah dan tidak percaya. Dia lalu mencengkram leher Xiao Chun dan berniat untuk membunuhnya secara langsung. Di sisi lain, bala bantuan dari Tetua Li juga sudah datang untuk menyelamatkan Xiao Chun. Namun mereka dihalangi oleh akar pohon beringin ruang yang dikendalikan oleh pengadilan Kong He. Walaupun dia sedang sekarat, Xiao Chun tetap menyerang dan menggunakan senjata payungnya untuk menyerap kehidupan dari Li Xiu, sehingga membuat Li Xiu berteriak kesakitan dan melepaskan cengkramannya. Menyadari kesenjangan kekuatan di antara mereka, Xiao Chun memutuskan untuk mengumpulkan inti core dan berniat menerobos di tempat. Hal ini juga mengejutkan Li Xiu karena Xiao Chun menerobos menggunakan jalan surgawi, sehingga dalam prosesnya
dia bisa menahan serangan apapun. Karena penerobosan menggunakan jalan surgawi akan memungkinkan Xiao Chun menjadi ranah Golden Core sejati. Semua orang di medan peperangan juga terkejut atas kejadian ini, termasuk para leluhur sekte River Deeping. Bahkan leluhur Pin Luodan sangat iri kepada pencapaian Xiao Chun. Di sisi lain, Li Yuantian dan leluhur pengadilan Kong He juga terkejut saat melihat ini. Berbeda dengan leluhur pengadilan Kong He, Li Yuantian malah semakin tertarik kepada Xiao Chun. Xiao Chun yang sedang mengumpulkan inti core baru saja mencapai lapisan keempat, sehingga membuat Li Xiu masih bisa sombong. Bahkan dia ingin menunggu Xiao Chun sampai dia berhasil menerobos. Namun baru saja dia selesai berbicara, lapisan berikutnya muncul dan mengejutkan Li Xiu. Di sisi lain, Shangguan Tianyu yang melihat Xiao Chun akan menerobos di medan perang, dia menjadi kesal dan tidak terima. Dia juga ingin menyaksikan sendiri Xiao Chun yang akan menerobos. Melihat penerobosan Xiao Chun, tetua pengadilan Kong He berencanakan sesuatu untuk menghentikan terobosan dari Xiao Chun. Dia lalu memerintahkan semua praktisi Golden Core untuk mengepung bagian kiri dari Xiao Chun. Melihat ini, praktisi sekte River Deeping juga bereaksi dan mengejar orang-orang pengadilan Kong He. Mereka semua bekerja sama agar Xiao Chun bisa menerobos dengan lancar. Di sisi lain, Shangguan Tianyu masih tetap kekeh untuk melihat Xiao Chun menerobos, sampai dia dimarahi oleh temannya. Di saat Xiao Chun mengumpulkan inti core, Li Xiu membunuh semua orang yang mencoba melindungi Xiao Chun. Dia membunuh praktisi sekte River Deeping tepat di hadapan Xiao Chun agar Xiao Chun tidak fokus dan gagal dalam penerobosannya. Melihat rekan-rekannya dibunuh demi melindunginya, Xiao Chun berusaha untuk menolong. Akan tetapi dia tidak bisa bergerak dari tempatnya dan hanya bisa meraung marah. Sementara itu di medan peperangan sudah semakin kacau. Banyak praktisi sekte River Deeping yang mati saat akan melindungi Xiao Chun yang sedang menerobos. Pengadilan Kong He juga mengeluarkan senjata pusaka seperti boneka Kugutsu. Boneka itu lalu mengeluarkan suara sonik yang menyerang praktisi sekte River Deeping. Melihat ini, tetua aliran darah mengeluarkan fondasinya untuk melawan fondasi pengadilan Kong He. Sementara itu, Xiao Chun menahan rasa sakit dari baptisan guntur surgawi saat dia menerobos, sampai dia terus mengeluarkan darah dari tubuhnya. Namun setelah melewati 6 lapisan guntur, tubuh Xiao Chun langsung ambruk karena rasa sakit yang luar biasa. Melihat ini, Li Xiu tersenyum karena mengira kalau Xiao Chun akan gagal dalam terobosannya. Inti core yang sudah terbentuk juga sudah mulai mengecil dan menunjukkan tanda-tanda keruntuhan, yang diiringi dengan menghilangnya guntur surgawi. Li Yuantian juga menjadi kecewa saat melihat Xiao Chun akan gagal dalam terobosannya. Namun Xiao Chun yang mengingat perjuangan rekan-rekannya, dia menggertakkan giginya dan melanjutkan terobosan. Dengan itu guntur surgawi juga kembali bergemuruh dan pembentukan inti core juga kembali berlanjut.
Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Yin Yan Yongheng episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.